Corona bukanlah penyebab elektabilitas DKI 1 turun, hanya memperjelas ketidakmampuannya. Aduh. Masih terkait elektabilitas tokoh berdasarkan survei indikator politik Indonesia yang menghasilkan 10 tokoh teratas dalam tingkat elektabilitas berbeda yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai dua tokoh dengan perolehan elektabilitas tertinggi. Bedanya jika Ganjar Pranowo mengalami kenaikan, maka Prabowo mengalami penurunan elektabilitasnya. Hal ini sama terjadi pada Gubernur DKI Jakarta yang disebut Laman Merdeka mengalami penurunan elektabilitas karena virus corona. Maksudnya gara-gara dianggap kurang becus menangani dampak dari sebuah corona yang melanda Jakarta, maka elektabilitas orang ini menurun. Mungkin karena sukanya konferensi pers tanpa pernah turun ke lapangan. Entah karena takut tertular atau memang menjaga wibawa bahwa pemimpin daerah yang berhasil itu versi dirinya adalah yang berada di balik layar. Tunjuk sana tunjuk sini, konvers lalu bikin pernyataan hasilnya wolak-walik kata. Nah, terkait kesimpulan yang dipakai sebagai judul berita, ya saya sih tidak setuju. Kalau menurunnya elektabilitas DKI 1, juga tokoh lain spesial Gubernur Jawa Timur semata-mata karena imbas virus corona yang berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Hal yang sama dengan masalah yang terjadi di Solo, di mana Solo 1 mengakui kehabisan dana untuk membayar listrik dan pernah mengakui hal yang sama juga membayar ke BPJS. Pokoknya semua salahnya corona, kasihan juga corona ya disalah-salahkan terus. Aduh. Memang pada satu sisi kita melihat efek mengerikan dari corona ini, tetapi sesungguhnya virus yang menyebar pertama dari Wuhan itu juga terbilang berjasa menyingkap tabir dari para kepala daerah khususnya, sehingga masyarakat bisa menilai apakah mereka beneran bisa bekerja sesuai kapasitas sebagai kepala daerah atau tidak. Terkhusus di DKI 1, tanpa ada corona saja kinerjanya kita sudah tahu seperti apa. Masih ingat awal 2020 dibuka dengan banjir besar yang menggenangi cukup banyak wilayah di Jakarta. Saat itu jelas corona belum merebak dan belum menghantam seni kehidupan manapun di masyarakat, khususnya di DKI Jakarta konteks yang sedang kita bahas. Terus saya ingin mengungkit kembali, apakah anggaran lem Aibon yang pernah diungkit kader PSI beberapa waktu yang lalu adalah kesalahan dari corona juga? Bagaimana dengan hilangnya pepohonan di Monas secara mendadak yang sampai sekarang sepertinya belum jelas pertanggungjawabannya? Uang panjer Formula E juga gimana? Belum lagi proyek-proyek anfaedah lainnya semisal bongkar pasang trotoar, monumen bambu yang terlihat seperti orang berpelukan, juga momentum batu tersusun gabion plus penutupan kali item dengan jaring semasa pagelaran Asian Games. Silahkan dipikir sendiri, apakah dengan beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa Gubernur pilihan 58% warga DKI Jakarta yang kebelinger dengan bahasa santun dan wolak-walik kata, ditambah politisasi ayat dan mayat yang jelas terjadi selama masa kampanye, adalah pemimpin yang bisa bekerja dan pantas mendapatkan elektabilitas yang bagus. Jadi berhenti menganggap bahwa virus corona sebagai penyebab tunggal dan utama dari menurunnya tingkat elektabilitas pemimpin daerah atau tokoh tertentu, terutama yang duduk di kursi empuk DKI 1. Sekali lagi, hadirnya corona dengan segala masalahnya hanya semakin memperjelas ketidakmampuan bekerja dari seseorang yang hanya pandai mengolah kata, juga berteori tentang segala sesuatu. Jangan tanya soal praktek nyata dari teori yang berjibun itu atau pengabdian untuk masyarakat yang dipimpin seperti ditunjukkan misalnya oleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah atau Ibu Risma di Surabaya. Mereka tidak heran semakin banyak corona dianggap berulah, maka kondisi di Jakarta dengan segala kebijakan di bawah komando orang ini rasanya kok semakin amburadul, kalau tidak boleh disebut dengan ambiar. Mungkin kelak kita sampai di DKI 1 ini terdepak atau tidak lagi menjabat secara politis. Kemampuannya hanya kata. Tetap akan berguna sih, tapi mungkin orang ini akan ada di barisan seperti Rocky Gerung, Fadli Zon dan Tengku Zulkarnain atau Roy Suryo yang terlihat pandai olah kata, tetapi sumbangsihnya kepada negara 0% bahkan minus. Artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Widodo SB. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu